Halo, selamat pagi para pemirsa semuanya yang sedang menyaksikan podcast Metabolic Endocrine FKUI RSCM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung di podcast Metabolic Endocrine RSCM, yaitu Ngopi, Ngobrol Pintar tentang Diabetes yang diselenggarakan oleh ADC Kencana RSCM dan Persadia RSCM. Pada hari ini bersama saya, Dr. Ludwi Ahmad Rizky, PPDS, Program Studi Dermatologi dan Venerologi FKUI RSCM sebagai moderator. Selama kurang lebih 30 menit ke depan, kita akan bersama-sama membahas tentang berbagai kelainan kulit pada pasien diabetes mellitus atau DM. Wah, menarik ya pemirsa, ternyata pada pasien DM ini juga sering ditemukan berbagai kelainan kulit ya. Di podcast hari ini, saya tidak sendirian, kita akan bersama-sama membahas mengenai berbagai kelainan kulit pada pasien DM bersama pakarnya, seorang guru besar di bidang dermatologi, yaitu Profesor Dr. Lili Legiawati, spesialis dermatologi, venerologi, dan estetika, subspesialis dermatologi, kosmetik, dan estetik. Assalamualaikum Prof. Lili, bagaimana kabarnya Prof? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dr. Pagi, Wi. Prof. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Prof. Terima kasih sudah berkenan bergabung bersama kami Prof. Lili. Nah, dengan senang hati Dr. Wi. Prof. Lili merupakan Ketua Divisi Dermatologi Geriatri dan staf pengajar di Divisi Dermatologi Geriatri serta Divisi Dermatologi Kosmetik, Departemen Dermatologi dan Venerologi FKUI RSCM. Beliau juga merupakan Ketua Kelompok Studi Dermatologi Geriatri Indonesia. Wah, pokoknya benar-benar pakar se-Indonesia untuk berbagai kelainan kulit ya. Bersama Prof. Lili kita akan mengupas tuntas berbagai tanda dan gejala, penyebab, dan penanganan yang tepat untuk berbagai kelainan kulit pada pasien DM. Nah, sebelum kita mulai nih Prof, mungkin banyak para pemirsa Ngopi juga yang sudah bertanya-tanya, sebenarnya apa saja Prof kelainan kulit yang sering ditemukan pada pasien DM? Ya, makasih Dr. Wi untuk pertanyaannya ya. Jadi sebenarnya pada pasien diabetes mellitus ya, diabetes mellitus tipe 2 itu kelainan kulitnya sebenarnya cukup banyak sekali ya. Tetapi mungkin kita akan bahas di sini, kita ngobrol-ngobrol yang paling sering kita temukan ya. Antara lain ya, yang paling banyak Dr. Wi adalah kulit kering. Ya, kulit kering ini sering sekali kita temukan ya pada pasien diabetes mellitus ya. Kemudian yang tersering juga adalah berbagai penyakit infeksi ya, baik itu infeksi jamur ya, infeksi bakteri maupun infeksi virus ya. Berikutnya yang juga cukup banyak adalah kelainan berupa luka ya, sering disebut sebagai ulkus ya, karena pada pasien DM kita sering sebut sebagai ulkus diabeticum. Seperti itu. Mungkin kita batasi itu saja ya Dr. Wi ya, karena yang paling banyak kita temukan dan rasanya perlu kita sebarluaskan kepada masyarakat ya tentang kelainan kulit yang ketiga ini ya. Baik Prof. Lili, jadi ada 3 besar ya para pemirsa yang merupakan berbagai kelainan kulit yang sering ditemukan pada pasien DM, yaitu pertama kulit kering, kemudian kedua infeksi, dan terakhir ulkus atau luka kaki diabetes ya. Kita bahas satu-satu ya Prof. Ya. Pertama ini Prof mengenai kulit kering. Nah sebenarnya gimana sih Prof terjadinya kulit kering pada pasien diabetes ini? Ya. Silakan Prof. Baik, jadi terima kasih Dr. Wi. Jadi kalau kita lihat kulit kering pada pasien diabetes mellitus itu sebenarnya penyebabnya hampir mirip ya, seperti kelainan kulit kering pada orang tua ya, pada pasien lansia. Tetapi pada pasien diabetes mellitus ini adalah kelainan kulit keringnya muncul lebih cepat ya. Jadi proses yang dini ya, proses lansia yang dipercepat ya, kita sebutnya seperti itu ya. Nah, penyebab dari kulit kering pada diabetes mellitus itu kita bisa lihat kalau kulit kita itu di lapisan paling luar ya, itu namanya stratum corneum atau lapisan kulit ari ya, kalau orang awam menyebutnya. Kalau kita ibaratkan lapisan kulit ari itu seperti tembok ya, jadi ada batu batanya, ada semennya ya. Semennya itu kalau dilihat isinya apa? Kandungannya yang terbanyak adalah lemak ya. Sedangkan batu batanya yang paling banyak adalah isinya adalah protein. Nah, pada orang dengan diabetes mellitus ya, atau pada orang lansia ya, jadi sudah terjadi penurunan ya produksinya ya, baik lemaknya ya yang menjadi komponen semen maupun protein ya yang menjadi komponen dari batu bata. Sehingga bisa dibayangkan kalau rumah kontraktornya nakal nih ya, batu batanya dikurangin atau yang kualitasnya kurang baik ya, ataupun semennya juga
kurangi juga ya komposisinya, tentu tembok dari rumah itu menjadi tidak rapuh. Jadi bisa kita ibaratkan kulit kita tadi ya. Pada pasien diabetes mellitus, semennya kurang. Semen ini fungsinya adalah, lemak ini fungsinya untuk menahan air di kulit kita supaya tidak terlalu banyak menguap. Ya, yang sering disebut sebagai transepidermal water loss ya. Jadi kehilangan air dari kulitnya itu dikurangi dengan adanya komponen lemak ya, lemak fisiologis biasanya kita sebutnya ya. Kemudian proteinnya yang ada di batu batanya juga tidak kalah pentingnya, Dr. Uy ya. Karena apa? Karena dia bisa menahan air di situ ya, menahan atau membuat suatu kelembapan alami di kulit. Nah, ini juga penting sekali. Ya, ini juga sangat berkurang ya pada pasien diabetes mellitus. Jadi keduanya ini berperanan sangat penting terhadap kejadian kulit kering pada diabetes mellitus. Jadi kurang lebih seperti itu kata lain. Wah, menarik sekali ya pemirsa. Ternyata kalau kita lihat struktur kulit pada pasien DM ini cenderung mengalami penuaan dini ya Prof ya. Kemudian yang kita analogikan strukturnya itu seperti batu bata dan semen pada bangunan rumah ya. Dan ternyata itu semua mengalami penurunan dan mengalami kerusakan. Bisa dijelaskan lebih lanjut nih Prof, apa saja yang mengakibatkan terjadinya penurunan dan kerusakan struktur batu bata dan semennya itu Prof pada pasien DM? Ya, baik Dr. Wi ya. Kalau kita lihat ya penyebabnya secara garis besar ya, bisa kita bedakan dua hal ya. Yang faktor di luar diri pasien kita sering sebut sebagai faktor ekstrinsik, dan faktor yang ada pada diri pasien diabetes mellitus itu sendiri ya bisa memberikan kontribusi terhadap kejadian kulit kering. Ya, yang simpel saja, misalnya faktor yang ada pada di luar diri pasien ya. Faktor lingkungan. Ya, faktor lingkungan ini seringkali diabaikan ya. Kebiasaan mandi itu simpel ya, kelihatannya simpel, kebiasaan mandi kok harus kita perhatikan dengan baik. Jadi kenapa? Karena mandi itu biasanya pasien menggunakan apa? Air dan sabun ya. Sabun ya. Pemilihan sabun ini menjadi suatu hal yang sangat penting ya. Mengapa? Karena sabun itu umumnya adalah bahan yang berasal dari lemak dan asam. Jadi dia berupa suatu garam ya. Jadi kalau dia akan membawa sifat basah ya. Kalau mandi dengan sabun yang pH-nya terlalu kuat ya, itu tidak sesuai dengan pH kulit ya. Kemudian sabun yang sifatnya antiseptik ya, itu juga akan membuat kulitnya akan menjadi tambah kering ya, akan menambah kekeringan yang sudah ada. Kemudian air, itu juga sesuatu yang simpel ya, memilih air. Jadi air juga tidak boleh terlalu panas ya, karena kalau air terlalu panas itu akan membuat kulitnya juga menjadi kering. Kemudian mandinya juga, Dr. Uy, itu penting ya. Kan yang paling enak kalau kita capek pulang mandinya berendam ya di dalam bathtub ya berlama-lama, itu juga tidak menguntungkan untuk orang-orang yang seperti pada diabetes mellitus ini ya, akan mudah untuk kulitnya kering. Kenapa? Karena kalau dia makin lama kontak dengan air itu adalah iritan yang lemah ya. Kemudian juga tadi sabun-sabunnya dia kontak juga terlalu lama, apalagi sabun-sabunnya yang sifatnya dari sabun-sabun antiseptik, itu akan membuat kulitnya akan makin kering seperti itu. Ini kebiasaan yang simpel sebenarnya ya, tapi sangat penting kita perhatikan. Kemudian yang juga kita perlu perhatikan adalah kebiasaan kita sehari-hari bekerja ya. Di zaman Covid kita banyak kerja di rumah ya, dari rumah ya, depan komputer ya, AC nyala seharian. Nah, jangan dikira bahwa di dalam ruangan yang dingin itu kulit kita jadi lembab terus ya. Justru dengan kondisi kita bekerja di AC seharian, di mana kelembapan kulit itu turun ya, kehilangan air di kulit itu akan lebih meningkat ya, sehingga untuk pasien-pasien diabetes mellitus, pasien-pasien lansia ini akan mudah sekali kehilangan air dari kulitnya ya, sehingga akan mudah jadi kering kulitnya ya. Kemudian kebiasaan menggunakan pelembab ini juga hampir tidak pernah kita temukan pada pasien-pasien diabetes mellitus yang baru pertama kali datang ya ke polikulit, atau pasien lansia yang baru pertama kali datang dengan kulit kering. Ini kebiasaan menggunakan pelembab itu juga sangat-sangat sedikit sekali. Faktor dalam diri pasien yang lain yang juga memiliki kontribusi ya, memudahkan dia menjadi kering kulitnya adalah tadi ya, kita ketahui kalau pasien DM itu banyak 3P ya, banyak makan, banyak minum, banyak buang air kecil. Nah, ya. Kehilangan cairan dengan dia banyak buang air kecil itu akan menyebabkan suatu kondisi kekeringan kulit juga ya. Jadi ini juga memberi kontribusi yang cukup besar, Dr. Uy ya. Jadi banyak faktor-faktor lainnya juga yang memberikan penyebab pada kulit keringnya akan mudah sekali terjadi. Ya.
Baik sekali, sangat komprehensif sekali ya para pemirsa penjelasan dari Prof mengenai berbagai penyebab kelainan kulit kering ya. Ada faktor dari luar, faktor eksternal, dan juga faktor dari dalam, faktor internal. Nah, pertanyaan berikutnya nih Prof, bila kita mengalami tanda dan gejala kulit kering, itu seperti apa sih Prof? Ya, baik. Sebenarnya mudah ya untuk dikenali kalau kulit keringnya derajatnya sudah berat, Dr. Uy. Ya, jadi secara garis besar kulit kering itu ada yang ringan ya, tingkat kekeringannya, ada yang sedang, ada yang berat ya. Kalau yang ringan kadang-kadang sering luput dari diagnosis bahkan oleh dokter sekalipun ya, kalau tidak dilihat dengan pencahayaan yang cukup baik. Ya, jadi gejalanya biasanya kita banyak temukan yang paling sering di daerah tungkai bawah, sisi anterolateral, jadi sisi depan samping itu paling banyak. Tapi kalau kondisi kekeringan kulitnya sudah berat, itu ya bisa seluruh tubuh, ya bahkan di wajah, di kepala pun juga bisa. Ya. Gambarannya seperti apa? Ya, kalau yang ringan kita bisa lihat seperti gambaran yang halus, jala-jala halus ya. Nah, backgroundnya pink muda ya, jadi kadang-kadang tidak terlalu kelihatan ya, jadi jala-jala halus, retak-retaknya juga minimal ya jadinya. Kemudian kalau yang sudah lebih berat lagi ya, grade-nya sedang atau bahkan yang lebih berat, itu biasanya sudah kelihatan lebih jelas. Jadi tadi jala-jalanya sudah kelihatan lebih jelas ya, crackingnya, retaknya kayak tanah liat ya, atau kayak porselen ya. Kalau porselennya makin bagus makin retak ya, kalau kulit makin retak nggak bagus, Dr. Uy. Ya, jadi seperti porselen yang retak-retak. Dan biasanya kalau sudah makin berat, kulitnya bukan merah muda lagi backgroundnya, karena sudah ada tanda-tanda peradangan yang lebih berat lagi ya. Jadi warna merah mudanya lebih kelihatan jelas ya. Bahkan kalau yang sudah berat, gambarannya seperti sisik ikan ya, jadi tebal sekali sisiknya ya. Seperti itu, Dr. Uy. Jadi gambaran kulit kering. Jadi sebenarnya kalau dia berat, kita mudah sekali ya mendiagnosis atau melihat bahwa ini adalah suatu gejala dari kulit kering. Baik, ya sudah sangat jelas sekali ya para pemirsa. Habis mendengar penjelasan Prof Willy, pastinya para pemirsa sudah tahu kalau mengalami tanda dan gejala kulit kering ya. Apalagi tadi ada analoginya seperti apa, harusnya lebih tahu kalau sudah mengalami kulit kering. Nah, kemudian nih Prof Willy, bila kita mengalami tanda dan gejala seperti yang Prof Willy telah jelaskan, itu apa yang harus kita lakukan, Prof? Ya, baik. Jadi karena tadi penyebabnya ada faktor pada diri pasien ya, ada faktor di luar ya, faktor eksternal, tentu kita harus memperbaiki tadi kedua-duanya ya. Jadi tadi dari kebiasaan mandi yang simple saja ya. Jadi mandi jangan banyak berendam ya di dalam bathtub atau dengan air yang panas ya. Gunakan air biasa. Jadi yang terbaik adalah mandi guyur. Ya, jadi dari mulai membasahi badan, kemudian mengaplikasikan sabun ya sampai andukan, itu kira-kira jangan lebih dari, ada yang menyebutkan 6-10 menit, itu sudah cukup sebenarnya ya. Kemudian jangan lupa sesudah mandi juga mengaplikasikan pelembab ya. Jadi pelembab diberikan sesudah mandi. Mengapa? Karena pada saat waktu mandi itu kulit kita kan kontak dengan air ya. Jadi ada air yang masih terjebak di antara sel-sel kulit kita, itu sangat bagus sekali kalau masih dalam kondisi lembab kita tutup ya dengan pelembab, pemakaian pelembab di atasnya. Oh, jangan lupa tadi sabun, itu sangat penting ya. Jadi pemilihan sabun menjadi suatu hal yang penting. Pilihlah sabun yang banyak mengandung pelembab. Ya, jangan menggunakan sabun-sabun yang antiseptik. Bukan sabun ini jelek ya, tetapi untuk orang yang kulit kering itu kurang cocok ya, karena akan menambah kekeringan kulit yang sudah ada ya. Itu yang kebiasa, yang paling simpel ya Dr. Lee ya, merubah tadi kebiasaan ya. Kemudian tadi bekerja di AC ya, ini juga nih perlu jangan lupa, karena tadi menyebabkan kulitnya kering, jangan lupa memakai pelembab ya. Kalau ada humidifier boleh, setting AC-nya jangan terlalu rendah banget ya, demikian ya, karena makin rendah kelembapan itu peningkatan kehilangan air di kulitnya juga akan makin meningkat, seperti itu ya. Kebiasaan sabun, kebiasaan menggunakan pelembab, minum. Nah, ini juga minum harus cukup ya, karena kalau minumnya kurang tentu akan berpengaruh juga terhadap kekeringan kulit. Barangkali itu yang simpel ya Dr. Uy ya. Nah, baik, sudah sangat jelas sekali ya penjelasan dari Prof Willy bila kita mengalami tanda dan gejala kulit kering.